Shalom, Jemaat Gajah Seketapang. Puji Tuhan, hari ini kita masih diberi hidup oleh Tuhan. Karena itu mari kita pakai kesempatan ini untuk menjadi berkat bagi sesama kita. Itu juga akan merenungkan firman Tuhan. Karena itu mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk hari baru yang Kau sediakan bagi kami. Terima kasih untuk setiap kebaikan, kasih, dan kesetiaan-Mu yang tak pernah habis dalam hidup kami. Tolong kami yang akan membaca dan merenungkan firman-Mu, berbicara ya Roh Kudus ke dalam setiap hati dan pikiran kami. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Perenungan firman Tuhan hari ini terambil dari Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-10 sampai yang ke-13. Saya membacakan dalam terjemahan baru edisi yang kedua. Demikianlah firman Tuhan. Aku sangat bersuka cita dalam Tuhan bahwa akhirnya kamu menunjukkan perhatianmu kembali kepadaku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam setiap keadaan dan dalam segala hal, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam keadaan kenyang maupun dalam keadaan lapar, baik dalam keadaan berkelimpahan maupun dalam keadaan berkekurangan. Segala hal dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Terima kasih Kristus, saya tidak sadar budaya kita semakin membentuk kita menjadi pribadi yang konsumtif. Setiap hari kita dibombardir oleh iklan-iklan produk di handphone kita, TV, ataupun di jalanan. Setiap tanggal cantik, 77, 88, 99, selalu ada promo besar-besaran yang menarik kita untuk membeli sesuatu. Perusahaan-perusahaan elektronik atau makanan terus mengeluarkan produk baru untuk menarik perhatian kita. Akibatnya, kita terpacu untuk mempunyai uang yang banyak supaya kita dapat membeli tanpa banyak pertimbangan. Gak ada uang, hati bimbang. Ada uang, hati senang. Ada banyak orang yang percaya bahwa kebahagiaan sejati hanya bisa dicapai dengan uang yang banyak. Apakah Bapak Ibu Saudara setuju dengan pemikiran saya? Rasul Paulus dalam bagian firman Tuhan yang tadi kita baca sedang mengucapkan terima kasih kepada jemaat di Filipi yang mengasihinya dan memberikan dukungan secara material. Bahkan mereka mengutus Epafroditus untuk mengantarkan bantuan tersebut dan menemani Paulus di penjara. Namun yang menarik adalah ketika Paulus menyampaikan ucapan terima kasihnya itu, dia memulai dengan berkata, "Aku sangat bersuka cita di dalam Tuhan." Ini menunjukkan bahwa sesungguhnya sukacita Paulus tidak terletak kepada materi atau bantuan yang diterimanya. Meskipun itu memang membawa sukacita bagi Paulus, tapi sukacita Paulus yang sejati terletak di dalam Tuhan, yang telah menggerakkan hati jemaat di Filipi untuk membantunya di dalam kesulitan. Sukacita Paulus tidak dipengaruhi oleh banyaknya materi atau dukungan jemaat, melainkan oleh tangan Allah yang memberi kemampuan bagi jemaat di Filipi untuk menyokong pelayanannya. Paulus mampu bersukacita di dalam Tuhan dalam segala keadaan karena ia tahu rasa cukup di dalam Tuhan. Lalu saudara, nyatanya rasa cukup di dalam Tuhan bukan sesuatu yang secara alami keluar dari diri kita. Paulus pun berkata di ayat yang ke-11 dan 12 bahwa ia telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan, baik dalam kekurangan maupun kelimpahan, kenyang ataupun lapar. Rasa cukup di dalam Tuhan ada sesuatu yang perlu kita pelajari dan praktekkan seumur hidup kita. Karena natur berdosa membuat kita cenderung sulit merasa puas dalam keadaan apapun. Waktu berkekurangan, kita berpikir kita akan puas jika punya saldo sekian di rekening atau rumah idaman. Tapi ketika kita sudah mencapai titik itu, kelimpahan pun tidak akan pernah kita memuaskan hati kita. Karena nyatanya sukacita kita tidak ditentukan oleh apa yang kita miliki, tetapi oleh siapa yang kita miliki, yaitu Kristus. Paulus berkata di ayat 13, "Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Baik kelimpahan atau kekurangan, kenyang ataupun lapar, senang atau sedih, bahagia atau berduka, semuanya dapat kita lalui karena ada Tuhan Yesus yang menyertai dan menopang setiap langkah kita." Kristus adalah pusat kehidupan kita, sumber kekuatan dan sukacita kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar untuk menaruh sukacita kita di dalam Tuhan. Jangan biarkan gaya hidup konsumtif menguasai hati kita. Ketika kita merasa kurang, ingatlah bahwa Tuhan itu cukup dan Ia mampu mencukupkan kebutuhan kita. Ketika kita berlebihan, ingatlah bahwa semuanya itu pun berasal dari Tuhan.
sehingga kita dapat berbagi kepada sesama kita yang berkekurangan. Kiranya Roh Kudus menolong setiap kita untuk melakukan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang sekali lagi mengingatkan kami untuk selalu menjalani hari-hari kami dengan penuh sukacita dan rasa cukup, karena kami percaya Engkaulah satu-satunya sumber pertolongan kami. Tolong kami ya Tuhan, agar hari ini kami dapat menjadi saksi-Mu bagi orang-orang di sekitar kami. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin.